hak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ulangi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan salam kepada Nabi Muhammad yang diridhoi, salawat yang dengannya memperbanyak rezekiku, dan karunia salawat wan salam juga pada kulanya dan papadaannya. Dunia Tuhan masih menyamankan manusia, harta tahta pujian menggiurkan, tak terasa waktu banyak dihabiskan, sampai datang ajal menjemput manusia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Seringkali agama jadi topeng kehidupan dalam dunia politik dan pergaulan, agar dianggap baik dan dapat pujian. Sungguh hidup hanya di angan-angan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Bahasanya belajar keagamaan, isi kisahnya hanya balulucuan, kisah dunia saja bukan untuk ketakwaan, bangga-banggaan bukan untuk keimanan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Duhai kawan, waktu habis tergoreskan, akan tiba waktu kesakitan, musibah menghadang wan kesusahan. Di dunia wan akhirat kau tak dibahagiakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Bahagia akhirat dicapai dengan ketakwaan, takwa diperoleh dengan keilmuan, ilmu diperoleh dengan berguru keagamaan, duduk di majelis taklim ilmu belajar dengan kesungguhan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla ala alihi wa sahbihi.
dunia Tuhan masih menyamankan manusia, babinian harta tahta pujian menggiurkan, tak terasa waktu banyak dihabiskan, sampai datang ajal menjemput manusia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada, sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Seringkali agama jadi topeng dalam dunia politik dan pergaulan, agar dianggap baik dan dapat pujian. Sungguh hidup hanya di angan-angan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada, sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Bahasanya belajar keagamaan, isi kisahnya hanya balulucuan. Kisah dunia saja bukan untuk ketakwaan, berbangga-bangga bukan untuk keilmuan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulahumul Fatihah. Bilakan tisu tuh bang. Nah tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusi salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Allah mengangkat derajat kepada kita, melindungi kita dari segala musibah dan bencana, mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada kita agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat, menjadi orang-orang tetangga-tetangga Allah, menjadi orang-orang dalam lingkaran Allah Azza wa Jalla di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada qalatil qiyamah aplasan nas waqsaruhum dinan wa dunya wa ma wasalta bimutabi'atiha ila aksarin min kasmika min dunyaka walau salakta biha tariqul akhirah wa ja'altaha ra'sa malika rabihatid dunya wal akhirah wa wasala ilaika kismuka minad dunya hani ammari'a. Subhanallah. Maka apabila engkau masih menyambung minggu kemarin, membiarkan hidupmu tanpa kamu isi dirimu dengan pengetahuan ilmu agama, ilmu ketuhanan, ajaran-ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hancurlah dirimu. Pada qalatil kiamah, masuklah nanti kamu tiba-tiba ke dalam kehidupan akhirat. Aplanas, engkau menjadi manusia yang bangkrut, manusia yang rugi. Wa aksaruhum dinan wa dunya, rugi dunia, rugi akhirat.
Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut kamu akan dikunci oleh Allah. Siapa yang berbicara? Tangan-tangan kamu yang berbicara. Wa tukallimuna aydihim, dua tanganmu akan berbicara nanti, bukan lagi mulutmu. Kalau mulutmu kamu bisa bersih berdusta, tapi kalau tanganmu yang berbicara, kamu tidak akan pernah bisa berdusta. Subhanallah. Wa arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kakimu menjadi saksi atas apa yang diucapkan oleh kedua tanganmu. Subhanallah. Al-Quran surah Yasin yang sering kita baca, mungkin tiba-tiba kita berhadapan dengan keadaan itu. Kenapa? Karena dunia ini sekejap saja. Kita ini dibuat Allah, didesain Allah, sulit merasakan sesuatu yang sifatnya di luar diri kita. Meskipun kita kawat, tapi hanya berapa persen. Selama pian hidup, misalnya pian sudah sekarang umurnya 40 tahun, bisakah pian merasakan kemanisan hidup di umur 20 tahun? Berapa detik paling bisa dirasakan dalam perasaan pian? Paling-paling ya sekian detik. Tidak bisa sampai 1 jam, tidak bisa. Ya kah? Atau pian menghayal, mengingat waktu masa kecil pian, masih meminta duit dengan orang tua. Sebentar saja kita bisa merasakan. Artinya kenikmatan di dunia itu hampir menjadi angan-angan yang sekarang kita rasakan. Lezatnya roti yang dibuat oleh ahli pembuat roti dengan pisang goreng yang dibuat oleh orang penjual pisang goreng. Dua hal yang berbeda. Enak roti jelas daripada pisang goreng. Tapi begitu makanan itu habis di mulut kita, kita tidak merasa lagi enak yang mana di antara keduanya. Kita hanya merasakan sama-sama keduanya adalah kenyang saja. Begitulah Allah membuat kehidupan ini kepada kita. Kemanisan hidup di dunia ini seperti itu saja. Setelah kita nanti mati, kita tidak lagi merasakan kenyamanan itu. Kita merasakan sesuatu yang kita hadapi ketika itu. Maka yang kita hadapi itu pada alam barzah, itulah yang disebut di dalam Al-Quran, ijil mujrimuna nakisuru usim inda rabbim. Orang-orang banyak nanti bersungut-sungut kepada Tuhan yang menyesal. Rabbi parji'na, kembalikan kami ya Allah ke dunia. Minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal-amal soleh. Itu saja alasan, tidak ada yang lain. Apakah yang mati itu mengejar istrinya yang ditinggalkannya? Tidak. Apakah yang mati tadi ingin mengejar, meminta kepada Tuhan, wahai Tuhan, kembalikan aku ingin bertemu dengan anak-anakku? Tidak. Tapi apa? An a'mala sholihan, aku ingin berbuat amal soleh. Kenapa? Sekarang yang kuhadapi di kuburku ini adalah amal soleh yang utama, bukan yang lain. Ya apa? Kalau kamu ingin merasakan bagaimana alam barzah hari ini, kamu sudah merasakan di hadapan kita sendiri. Kita makan, kita menikmati makanan itu. Setelah makanan itu masuk dalam perut, kita hanya merasakan kenyang. Beberapa jam kemudian kekenyangan itu pun menjadi sirna kembali, berganti jadi lapar. Diulang Allah sebegitunya dalam hidup ini. Sehingga tidak ada bertahan kenikmatan itu sepanjang keadaan, tidak ada. Yang ada selalu di samping kenikmatan ada kesusahan. Seenak-enaknya orang kaya, pasti dia tetap merasakan sakitnya dan deritanya. Jangan berkata kepada diri Anda atau kepada orang lain, kita ini orang miskin, kita tidak merasakan kesenangan. Semiskin-miskinnya orang pun dalam hidup di dunia ini, Allah selalu merasakan kepada mereka kenikmatan. Betapa nikmat ketika tidur. Orang yang tertidur itu semuanya nikmat. Subhanallah. Itu dapat dilewati dan dirasakan oleh orang kaya maupun orang miskin. Maka tinggal nasib kita saja lagi nanti
di akhirat. Maka jangan sampai engkau pada kalatil qiyamah aplasan nas, sampai kamu masuk di ruang akhirat nanti menjadi orang-orang yang merugi. Hancurlah biha tarikul akhirah, jalan akhiratmu, karena engkau menjadikan keberuntungan itu adalah keberuntungan rabihati dunia. Engkau mengejar selama ini adalah dunia. Alhaqumut takasur hatta jurtumul maqabir. Engkau mengejar-ngejar duniamu, engkau mengejar-ngejar harta bendamu, engkau kumpulkan hatta jurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Seperti itulah hidup manusia kebanyakan. Wa wasala ilaika. Adapun orang yang sampai kepada Allah, dia memperhatikan akhiratnya. Besar baginya diperhatikannya akhirat itu. Hampir-hampir dunia itu tidak terlihat lagi. Sebagaimana qala Nabi SAW, innallaha ya'ti dunya, sesungguhnya Allah akan memberikan dunia, kesenangan dunia ini, ala niyatil akhirah, kepada orang-orang yang berniat untuk sukses di akhirat kelak. Wala ya'til akhirah, Allah tidak akan pernah memberikan akhirat itu ala niyati dunia, atas orang-orang yang berniat untuk mengejar dunia. Subhanallah. Apa maksudnya nih? Kalau kita menanam padi, kata istilah orang, pasti rumput akan tumbuh. Tapi jangan berharap menanam rumput padi yang keluar. Tidak mungkin itu terjadi. Kalau ingin kamu dapat dunia ini, kejarlah akhirat. Kamu akan muncul kepadamu kenyamanan di dunia ini. Ini perlu dicontohkan ini ya lah. Begini, ketika orang mengejar akhirat, ini berlaku untuk semua orang. Ketika orang mengejar akhirat, bagaimana orang mengejar akhirat itu? Orang mengejar akhirat itu mengutamakan, misalnya kalau kita beragama ini mengutamakan sholat lima waktu, utamakan itu sholat 5 waktu, mengutamakan selain sholat 5 waktu berbakti kepada ibu bapak, ingin berbuat baik kepada orang, ingin bersedekah, ada uang lebih, bersedekah keluarkan, melihat anak, bukan buruknya yang dilihat, baiknya yang dilihat, melihat istri yang baiknya, masalah kebaikan semuanya. Kenapa jadi kamu lakukan semua itu? Kamu bersusah payah menolong orang, bersusah payah membesarkan anak-anakmu. Semua ini karena Allah semata-mata. Semua ini dibilas dengan harapan, mudah-mudahan dengan perbuatanku ini di akhirat kelak aku mendapatkan karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang berniat seperti tadi dan melakukan kehidupannya, sedikit amal solehnya daripada orang kebanyakan, tapi nilainya sangat besar. Maka orang-orang ini akan mendapatkan buahnya nanti dunia. Berupa apa di dunia itu dia dapatkan? Dia tenang hatinya. Kalau Anda mengukurnya secara material, dia mungkin kendaraan bed saja, tapi betapa nyaman bahagianya dia memakai kendaraan bed. Tapi ada orang memakai PCX tapi hatinya tidak senang, tidak bahagia. Karena orang melihat pakai PCX ini, yang dilihatnya adalah orang pakai mobil. Sedangkan yang memakai bed tadi, karena dia beramal saleh untuk akhiratnya, dia diarahkan Tuhan. Hatinya tidak melihat orang memakai PCX, hatinya diarahkan Tuhan melihat betapa nikmatnya memakai kendaraan bed itu. Itulah rahasianya. Allah akan memberikan kesenangan dunia. Jangan engkau ukur materialnya. Kalau materialnya diukur, tidak ada kebahagiaan ini. Di dunia ini tidak ada kebahagiaan kalau ukurannya material. Ya kan? Tidak ada. Hitler itu betapa puasnya membunuh manusia, ya kan? Tapi dia sendiri akhir hidupnya bunuh diri. Jadi kita tidak, betapa kayanya dia, ya enggak? Tapi ukurannya bukan itu. Ada tokoh-tokoh penting di dunia yang kekayaannya luar biasa, tidak bisa lagi diukur dengan uang mungkin. Tapi akhir hidupnya dia disiksa oleh penyakitnya. Bahkan dokter yang paling ahli di dunia tidak bisa menyembuhkan dari rasa sakitnya. Sampai-sampai dia minta untuk bunuh diri.
Karena dianggapnya dengan bunuh diri itu menghilangkan kesakitannya. Padahal tidak. Kalau tidak percaya silahkan bunuh diri, Pian. Jadi bagaimana Tuhan mengalihkan perasaan seseorang, ya kah? Perasaan itulah yang mahal dalam diri kita. Pian berapa orang bini? Sikong aja lah. Nah, tapi bahagia kada? Bahagia. Ada orang kalau punya istri satu tidak bahagia. Harus 5 misalnya, terus 4 misalnya. Ayo kayak apa? Kasihan galanya. Yalah. Enak mana? Enak istri 4 ke istri 1 lah. Bingung saya memikirkan. Yalah. Aneh lah hidup ini lah. Yalah. Ada mungkin teman kita berkisah, oh malam tadi aku enak sekali tidur di rumah, nyenyak bener katanya. Padahal yang berbicara ini orang miskin saja dia, orang biasalah, ada tidak ya sederhana. Tapi dia bisa mengisahkan betapa nikmatnya tidur yang enak. Subhanallah. Setelah kewajiban dipenuhinya, sholat isya dipenuhinya, sholat subuh, sholat sebelumnya 5 waktu dipenuhinya, berzikir kepada Allah, membaca salawat, hatinya disuhutkannya, memahami alam ini adalah rahmat Allah. Rahmat Allah tidak ada lain selain kecuali rahmat Allah. Bahagia nyamannya hatinya. Kenapa jadi dia merasa bahagia dengan mungkin dengan sedikit kemewahan hidup? Allah mengarahkan perasaannya menjadi merasanya nyaman. Itulah yang kita maksud dari itu. Allah memberikan kebahagiaan dunia. Allah menumbuhkan rumput pada saat kita menanam padi. Rumput itu adalah perasaan yang dibuat oleh Allah pada jiwa kita, sehingga apa yang di mata kebanyakan manusia tidak menyenangkan, baginya adalah menyenangkan. Ada kapal burungan sini, nang suka bingung burung. Mungkin ada yang bingung burung tuh harus burung mahal baru dia puas. Tapi ada orang burung asal burung aja, tapi dia merasa puas. Dari darah koko di rumah, iyalah senang bener. Bahkan anak-anaknya bila pagi-pagi hari bangun melihat darah koko mungkin senang semuanya. Padahal harga darah koko berapa lah? Iyalah. Tapi kalau perkutut harganya ada sampai miliaran lah. Mahalnya perasaan yang diciptakan Allah pada perasaan pian. Kalau pian ingin melihat Tuhan pian, ini rahasianya. Perhatikan perasaan pian. Bila perasaan pian mampu memahami hal yang maknawi dalam hidup ini, di situ ada rahmat kasih sayang Allah. Berarti perasaan pian itu sudah kasyaf kepada Allah Azza wa Jalla. Kasyaf maknawi namanya. Subhanallah. Orang kasyaf maknawi pasti dia bahagia. Jadi kalau pian mencari ukurannya bahagia itu bagaimana? Caranya adalah kasyaf maknawi namanya. Alhamdulillah sudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ulangi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan salam kepada Nabi Muhammad yang diridhoi, salawat yang dengannya memperbanyak rezekiku, dan karunia salawat wan salam juga pada kulanya dan papadaannya. Dunia Tuhan masih menyamankan manusia.
Harta tahta pujian menggiurkan, tak terasa waktu banyak dihabiskan, sampai datang ajal menjemput manusia. Allahumma sholli wa sallim